Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anggreni Soliha. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ulang ya mengenai jawaban saya terhadap ujian tengah semester, terhadap pertanyaan ujian tengah semester sejarah dunia kontemporer. Nah, sebelumnya saya dengan NIM 1403621002 dan berasal dari kelas B Pendidikan Sejarah 2021. Nah, pertanyaan pertama di sini adalah mengapa terjadi perang proksi dan bagaimana perang proksi ini tuh menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama masa Perang Dingin. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa perang proksi ini tuh terjadi selama masa Perang Dingin berlangsung ya, di mana perang proksi ini tuh sebagai cara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet untuk menyebarluaskan pengaruh mereka di seluruh dunia tanpa harus bertempur atau berperang secara langsung. Nah, itu sehingga perang proksi ini tuh dimaksudkan menjadi salah satu strategi dalam perang dingin bagi kedua belah pihak, baik antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Nah, gitu. Maka pertanyaan mengenai mengapa perang proksi ini tuh bisa terjadi, perang proksi ini tuh bisa terjadi karena baik Uni Soviet dan Amerika Serikat itu ya tidak ingin terlibat pertempuran atau peperangan secara langsung gitu, karena jika peperangan ini terjadi secara langsung dan juga secara terbuka, khawatir jika akan terjadinya perang dunia kembali gitu. Nah, dengan demikianlah kedua negara tersebut yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet itu melibatkan negara-negara kecil yang lemah ekonominya, lemah politiknya dan lain-lain, dan juga negara-negara yang sedang mengalami konflik di dalam negerinya itu tuh dilibatkan gitu sebagai perantara untuk melindungi kepentingan serta kepentingan memperluas ideologi mereka gitu, seperti Amerika Serikat dengan ideologi kapitalisnya yang mendukung negara-negara anti komunis gitu kan. Amerika Serikat juga anti komunis, terus juga Uni Soviet dengan ideologi komunisnya itu mendukung juga negara-negara yang mendukung komunis. Nah, dukungan yang diberikan itu bisa berupa seperti pasokan senjata, terus juga ada pelatihan militer, terus juga ada pendanaan dan lain-lainnya gitu sebagai dukungan material lah atau dukungan support lah gitu ya. Nah, terus selain untuk memperluas pengaruh mereka di wilayah yang masing-masing mereka dukung ini tuh sebenarnya pada dasarnya Amerika Serikat dan juga Uni Soviet ini tuh bersaing untuk mendapatkan dukungan internasional dalam urusan politik dan juga diplomasi gitu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana perang proksi ini tuh menjadi sarana efektif dalam perebutan pengaruh selama perang dingin, ini kan juga sudah disebutkan ya sebelumnya bahwa dengan melibatkan negara-negara kecil atau aktor non negara sebagai perantara persaingan antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet ini kan dapat menghindarkan kekhawatiran akan terjadinya perang dunia kembali gitu, karena jika perang ini terjadi secara terbuka dan juga secara langsung, pastinya kan nanti resiko dalam berbagai sektor itu berbagai sektor, baik itu sektor ekonomi, pokoknya rugi dan lain-lain itu kan itu sangat tinggi ya, dan juga pastinya akan memakan kerugian dana yang sangat tinggi pula gitu. Selain itu juga kayak kerugian jiwa, kerugian uh, dan lain-lain lah. Pokoknya itu pasti akan resikonya tuh lebih tinggi jika dibandingkan jika memilih negara-negara kecil untuk sebagai perantara gitu. Nah, sehingga ya seperti itu, dan juga seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa perang proksi ini tuh juga digunakan oleh Amerika Serikat dan juga Uni Soviet untuk propaganda mereka di wilayah kekuasaan mereka gitu. Nah, itu pertanyaan nomor satu, jawaban nomor satu. Dan selanjutnya untuk pertanyaan nomor dua, mengapa Vietnam dan Korea menjadi titik penting di Asia dalam perang dingin? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tuh pertama-tama kita bisa ulas balik ya dari perang dingin itu sendiri, di mana perang dingin ini kan merupakan perang ideologi ya antara Amerika Serikat dengan kapitalisnya dan juga Uni Soviet dengan komunismenya. Nah, untuk itulah Vietnam dan Korea ini tuh menjadi titik penting di Asia dalam perang dingin gitu, karena baik
Vietnam dan juga Korea itu tuh menjadi medan pertempuran ideologi yang terpecah menjadi dua kubu gitu, di mana Vietnam ini tuh dibagi menjadi Vietnam Utara itu yang komunis, Vietnam Selatan itu yang kapitalis. Sedangkan di Korea itu kan Korea Utara komunis dan Korea Selatan ini kapitalis. Sehingga Amerika Serikat ini tuh membantu Korea Selatan dan Vietnam Selatan, sementara Uni Soviet ini membantu Korea Utara dan juga Vietnam Utara. Nah, makanya mereka tuh menjadi kayak titik pentingnya karena mereka itu sangat mencerminkan persaingan ideologi baik terhadap Amerika dan juga Uni Soviet gitu. Nah, selain itu jika dilihat dari lokasi wilayah antara Vietnam dan juga Korea, ini tuh juga terlihat ya bahwa keduanya ini tuh memiliki lokasi yang strategis gitu di Asia, yang mana Korea ini tuh terletak di pusat Asia Timur Asia Timur gitu ya. Nah, tepatnya itu ada di dekat semenanjung Korea yang menghubungkan Asia Timur dengan Asia Tenggara, dan juga kan pusatnya Korea ini kan juga terletak dekat sama Cina dan juga Jepang ya. Nah, di sisi lain Vietnam itu kan terletak di Asia Tenggara, tepatnya berdekatan dengan Laut Cina Selatan, yang mana Laut Cina Selatan itu merupakan jalur perdagangan maritim yang sangat penting gitu. Dan dengan demikian ini tuh juga menjadi alasan gitu mengapa Vietnam dan juga Korea ini tuh menjadi titik penting di Asia dalam perang dingin gitu. Karena jika salah satu kubu di Vietnam atau Korea ini menang, itu kan nantinya akan memberikan efek domino ya di wilayah Asia itu. Misalnya jika Vietnam bagian komunisnya itu merdeka, nah maka ya Indonesia dan juga negara-negara ASEAN Asia Tenggara setempat itu ya akan menjadi komunis gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana dampak perang dingin terhadap politik luar negeri Indonesia? Nah, Indonesia itu kan walaupun tidak terlibat secara langsung ya dalam perang dingin itu, sebenarnya tetap merasakan pengaruh gitu dari perang dingin itu sendiri gitu. Nah, yang pertama-tama nih pengaruhnya kebijakan luar negeri Indonesia itu sendiri itu pada masa itu yang dipimpin oleh Soekarno ini kan menerapkan yang namanya kebijakan politik luar negeri bebas aktif gitu, yang menunjukkan akan sikap netralitas atau tidak memihak blok manapun. Nah, selanjutnya nih di era pas Soekarno udah menurun dan Soeharto ini agak mau menaik gitu ya, mau naik gitu. Itu terdapat kan peristiwa G30 SPKI dan juga tragedi 1965-1966 serta penguatan Amerika Serikat di Indonesia pada era ketika Soeharto menjabat. Nah, hal ini tuh kemudian menunjukkan bahwa adanya intervensi asing di Indonesia gitu, di mana terdapat kekuasaan Uni Soviet yang masuk, yaitu yang adanya PKI dan juga pengaruh Amerika Serikat itu sendiri gitu, yang kemudian malah intervensi kekuasaan asing ini tuh malah menyebabkan yang adanya ketidakstabilan politik dan juga keamanan Indonesia itu terganggu gitu, sehingga ya itu jadi dampaknya intervensi asing ya mengakibatkan ketidakstabilan politik dan juga keamanan Indonesia yang terguncang gitu. Lalu Indonesia juga bergabung dengan gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini tuh sekaligus menjadi salah satu Indonesia sekaligus menjadi salah satu pendiri dan juga anggota aktif di GNB. Dan walau Soeharto ini tuh kan sebenarnya tadi Soeharto itu sebenarnya terlihat condong ke barat ya. Indonesia juga menjalin sebenarnya. Iya, walaupun si Soeharto ini tuh lebih condong ke barat, Indonesia tuh sebenarnya juga menjalin hubungan baik gitu dengan Uni Soviet dan juga Cina. Alasannya ya karena agar Indonesia ini tetap mendapatkan bantuan ekonomi dan militer serta dapat menjalin juga gitu hubungan kerjasama di jalur perdagangan dengan Uni Soviet dan juga Cina gitu, baik perdagangan internasional, jalur perdagangan internasional, terus pendidikan dan juga kebudayaan. Nah, itu merupakan jawaban mengenai dampak perang dingin terhadap politik luar negeri Indonesia. Nah, selanjutnya
pertanyaan keempat ya, pertanyaan keempat ini, bagaimana negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika menunjukkan eksistensinya di dunia? Nah, untuk negara-negara yang baru merdeka di Asia ini tuh terdapat beberapa cara ya yang dilakukan mereka, yaitu yang salah satunya adalah dengan bergabungnya mereka ke GNB. Nah, GNB itu yang tadi seperti sudah sempat disebutkan bahwa GNB itu kan adalah gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini tuh didirikan tanpa memihak blok manapun gitu. Lebih tepatnya GNB itu menjadi tempat yang memberikan kesempatan untuk negara-negara yang baru merdeka menyuarakan kepentingan mereka dan juga berperan aktif dalam politik global gitu. Nah, kemudian negara-negara yang baru merdeka di Asia dan juga Afrika ini tuh kemudian berperan aktif juga dengan organisasi-organisasi internasional semacam PBB, UNESCO, WHO, dan juga organisasi internasional lainnya gitu untuk meningkatkan pengaruh mereka di mata dunia. Dan juga tidak lupa juga ya ada satu acara atau momen penting yang sangat penting bagi negara-negara yang baru merdeka di Asia Afrika ini tuh adalah diadakannya KAA atau Konferensi Asia Afrika. Nah, adanya Konferensi Asia Afrika bagi negara-negara baru merdeka ini tuh untuk kayak sama aja untuk menunjukkan bahwa mereka ini tuh eksis loh gitu. Jadi untuk menunjukkan eksistensi mereka. Mereka ini sudah merdeka gitu. Nah, terus selanjutnya adalah pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan tujuan dari dibentuknya organisasi-organisasi regional di Asia dan Afrika, serta perbedaannya dengan tujuan organisasi regional di Eropa. Oke, tujuan dari dibentuknya organisasi regional di Asia dan Afrika itu kan dibentuknya organisasi regional-regional di Asia dan Afrika ini itu sebenarnya memiliki beberapa tujuan ya, namun ada beberapa tujuan utama yang dibentuknya organisasi-organisasi regional ini gitu, dimana tujuan yang paling utamanya itu adalah untuk yang pertama adalah untuk memperkuat jalinan kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota gitu. Nah, di sini tuh kerjasama ekonominya tuh mencakup ada pembangunan infrastruktur, terus ada pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, terus ada perdagangan, terus juga ada investasi. Nah, ini tuh ketiga ini tuh ditujukan agar dilakukan bersama-sama dengan negara-negara anggota di organisasi tersebut tuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya gitu. Nah, selain itu tujuan utama lainnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut gitu, yang mana mereka ini kan sebenarnya ingin menciptakan perdamaian dan juga keamanan di wilayah tersebut gitu. Nah, sehingga ketika ada salah satu negara yang saling berkonflik, itu mereka itu ingin kawasan mereka itu tetap aman gitu. Jadi negara-negara anggota ini tuh bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, sehingga konflik itu dapat terselesaikan tanpa adanya kayak permusuhan atau kayak konflik kekerasan dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang mengenai perbedaan dengan perbedaan dari tujuan organisasi regional di Asia dan Afrika dengan tujuan organisasi regional di Eropa. Nah, mengenai perbedaan tujuan organisasi regional di Asia dan Afrika dengan organisasi regional di Eropa ini tuh sebenarnya terlihat jelasnya itu yaitu ada di fokus tujuannya itu sendiri gitu. Yang mana organisasi regional di Asia dan Afrika itu tuh lebih memperkuat kerjasama ekonomi, politik, dan sosial yang sebenarnya lebih longgar gitu dibandingkan Eropa. Dan sementara jika fokus tujuan organisasi regional di Eropa, kan Eropa ini kan sudah memiliki sejarah yang lebih lama dan lebih kuat lah istilahnya, sejarahnya itu lebih kuat lah dibandingkan dengan Asia. Nah, untuk itu
apa sih, organisasi regional di Eropa ini tuh lebih fokus tujuan itu lebih kepada, integrasi ekonomi maupun politik gitu, di mana integrasi ekonominya itu diciptakan, contohnya itu seperti diciptakan pasar tunggal serta pengenalan mata uang, euro gitu atau mata uang tunggal. Nah, dalam integrasi politik pun tuh, lebih ditekankan kepada dibentuknya Komisi dan Parlemen Eropa. Nah, hal inilah yang kemudian membedakan organisasi regional di Asia dan juga di Eropa. Nah, contoh nyatanya nih, contoh bukti nyatanya itu di Asia kan ada di Asia Afrika itu ada ASEAN, sementara di Eropa itu ada Uni Eropa. Nah, mungkin segitu aja jawaban dari saya, jawaban yang bisa saya berikan. Selebihnya mohon maaf jika saya belepotan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.